Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan subscriber dan aku akan bantu teman-teman gimana sih cara menghitung bunga di asetku ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin sebelumnya kan aku pernah ngepost video tentang asetku dan alasan kenapa sih kita lagi nggak bisa mendanai di asetku, yaitu karena asetku sedang mengalami yang namanya maintenance ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman kan ada yang bertanya nih, kapan sih kita mulai berinvestasi lagi di asetku? Kita mulai bisa investasi lagi? Kapan mulai ada pendanaan lagi di asetku? Nah itu aku sendiri juga masih belum bisa tahu jawabannya. Cuman kita punya kabar baik dari asetku teman-teman, yaitu kalau kita ngecek ke page Instagram ya, kita bisa cek di asetku_id. Di sini ada berita teman-teman. Kita cek di highlight yang info terbaru, yaitu nih teman-teman bisa lihat ya di sini, yaitu ada kabar gembira untuk kita semua, yaitu saat ini asetku telah menerima izin usaha perusahaan penyelenggara pinjam meminjam, alias sekarang asetku ini udah memiliki izin dari OJK teman-teman. Jadi asetku sekarang udah legal dan memiliki izin dari OJK. Nah, jadi selama ini sepertinya asetku lagi maintenance karena mereka lagi sibuk ngurusin yang namanya ini teman-teman, yaitu izin usaha perusahaan penyelenggara pinjam-pinjam. Nah, sekarang asetku udah mulai ada izinnya. Jadi, kalau menurutku pribadi, mungkin dalam beberapa saat ke depan, mungkin kita udah mulai bisa melakukan pendanaan di asetku lagi. Jadi, dana-dana yang kemarin aku udah cerita, gimana dana-dana aku dipaksa tarik, mungkin nanti bisa kita investasikan kembali di asetku ya, teman-teman. Nah, nanti di video ini aku ingin nunjukin gimana cara perhitungan bunganya, teman-teman. Aku juga mau menjawab ada salah satu pertanyaan dari subscriber kita, yaitu, Bang, sudah berapa lama invest di asetku? Kok modal 57 juta bisa dapat untung 52 juta? Kalau sehari cuma dapat Rp31.000 dari Dede Radi ya. Terima kasih ya Kak Dede. Nah, jadi kan kemarin aku sempet tunjukin di portoku nih, kalau misalnya aku investasi 57 juta. Aslinya sebenarnya aku udah menginvestasikan 100 juta lebih. Dan kemudian dari 100 juta lebih itu udah aku investasikan selama kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Itu yang menyebabkan gimana aku bisa mendapatkan bunga sejumlah 52 juta teman-teman. Jadi bukan karena aku menginvestasikan 57 juta, kemudian aku mendapatkan return 52 juta dalam waktu cepat. Enggak ya teman-teman. Jadi karena aku udah investasiin lebih dari 100 juta. Kalau nggak salah aku udah sempet tunjukin di portonya kemarin, aku investasi kalau nggak salah sekitar 120 atau 130 juta. Dan itu udah selama 1 tahun lebih ya. Sehingga aku bisa menghasilkan lebih dari 50 juta teman-teman. Jadi demikian ya untuk Kak Dede Raditya. Udah berapa lama investnya? Itu udah sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun setengah, 1 sampai 2 tahun lah. Aku lupa tanggal exactnya, tapi sekitar 1 sampai 2 tahun ya. Nah jadi semoga bisa menjawab ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai ke perhitungan bunganya ya, teman-teman. Jadi aku udah siapin Excel di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung bunganya asetku itu rumusnya simple banget, teman-teman. Yaitu kita menggunakan rumus yang udah aku tunjukin di layar ini, yaitu dana modal investasi kita alias berapa uang yang kita suntik ke aset gue ini dikalikan dengan persentase bunga tahunan. Jadi ya seperti yang teman-teman ketahui, kalau di asetku ini kalau kita investasi beda tenor, maka akan beda bunganya kan. Semakin lama kita investasi, maka tenornya akan semakin gede. Kalau nggak salah kita investasi yang 1 tahun sama kita investasi 6 bulan sama investasi 3 bulan sama investasi seminggu, itu bunga annualnya tuh beda teman-teman. Itulah mengapa kalau misalnya teman-teman cek di investasiku ini, kalau kita cek ke bagian portofolio terus kita cek ke bagian P2P reguler, kalau kamu lihat semua pendanaan yang aku ambil adalah pendanaan yang 12 bulan. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya supaya aku bisa memaksimalkan return dari asetku ini. Dan juga dana yang aku investasikan ini semua adalah uang dingin teman-teman, dimana kalau uang ini nggak ada, sebenarnya nggak gitu pengaruh terhadap kehidupanku. Makanya aku selalu ambil tenor yang 12 bulan. Nah, buat teman-teman yang pengen investasi di asetku, aku juga lebih rekomendasiin kamu buat invest buat jangka panjang sih. Kalau misalnya jangka pendek, nanti hasilnya kurang maksimal, teman-teman. Karena bunga yang kita dapat lebih rendah. Oke, jadi yang kedua adalah dikali persentase bunga tahunannya. Nanti kalau misalnya kita invest, nanti ditulis teman-teman kita bakal dapat bunga berapa, nanti kita tinggal masukin ke rumus. Kemudian yang ketiga adalah dikali bulannya. Jadi kalau kita investasi kan ada banyak pilihannya tuh. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, 3 bulan, ada yang 1 bulan, 12 bulan. Nah, kita masukin ke rumus. Yang terakhir adalah di per 12 bulan. Karena persentase bunga ini adalah persentase bunga tahunan. Makanya di akhirnya kita perlu bagi 12 ya, teman-teman. Begitu rumusnya, teman-teman. Mungkin sekarang kita bakal coba aja ya, teman-teman. Kita coba masukin ke rumus apakah nanti return yang kita dapat bakal sesuai. Kita ambil salah satu contoh pendanaanku aja ya, teman-teman. Yaitu, nih, kita ambil contoh yang 20 juta deh.
Aku buka yang 20 juta ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini modal awalnya di tahun lalu, ini di tanggal pendanaannya yaitu Januari 26 tahun 2021 ya teman-teman. Jadi Januari tahun lalu aku mendanai sebanyak yang teman-teman bisa cek di sini yaitu modal awal. Modal awalku adalah 16.812 rupiah. Itu kita investasikan dan kita mendapatkan return sebanyak 25% teman-teman. Ya waktu itu bunganya agak tinggi karena seperti yang kita ketahui yang namanya P2P lending konsumtif, pasti institusi keuangannya mereka selalu naikin turunin bunganya tergantung persediaan dari jumlah lendernya dan juga jumlah borrower ya teman-teman. Mereka selalu melakukan penyesuaian. Mungkin kalau mereka lagi butuh dana, nanti mereka naikin bunga supaya orang jadi lebih semangat buat masukin dana. Kalau misalnya mereka lagi kebanyakan dana dari lender, bisa aja mereka turunin bunga ya teman-teman. Tujuannya supaya mereka ngusir lender ya teman-teman. Nah jadi kita coba langsung masukin ke rumus aja ya. Kita masukin dana kita adalah 16.812.000 dan 812 rupiah. Nah, kita udah masukin ya teman-teman 16.812.812. Bunga yang kita dapat adalah 25%. 25. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, kamu harus masukin ini dalam bentuk satuannya persen. Karena kalau misalnya nggak persen nanti pas dikali nanti error takutnya teman-teman. Kemudian terminnya yang kita ambil yaitu termin 12 bulan teman-teman. Jadi kita ambilnya yang 12 bulan, kita tinggal di sini input 12. Nah, jadi gimana cara ngitung returnnya? Caranya gampang, kita tinggal masukin rumus yang ada sebelah kanan ini ya teman-teman, yaitu dana modal investasi 16 juta ini, kemudian kita kalikan dengan persentase bunga tahunan kita, yaitu kita dapat bunga kan di sini kalau kita lihat dapat bunga 25% ya. Bunganya berapa itu tergantung karena tergantung kita ambilnya kapan, nanti pasti bunganya bakal disesuaikan sama saat kita mendana teman-teman. Kadang 20%, kadang 22. Kali ini lagi dapat 25. Atau mungkin kadang kan ada bonus juga, kamu dapat bonus tambah 1%, nanti kamu tinggal masukin ke perhitungannya aja. Itu untuk di case kali ini kita masukin 25%. Yaitu kita klik ini. Kemudian yang ketiga yaitu dikali termin ya teman-teman. Jadi kita masukin kali terminnya yaitu 12 bulan karena di sini kan aku melakukan pendanaan yang 12 bulan. Yang terakhir adalah dibagi 12 karena kita harus menyetahunkan ya teman-teman, karena di sini yang kita dapat persentase bunga tahunan. Jadi dibagi 12. Kalau kita enter, nah di sini kita bisa lihat ya teman-teman, return yang akan kita dapat setelah 12 bulan ini adalah 4.203.203 rupiah. Apakah angka yang benar? Coba kamu lihat di ini teman-teman. Total perkiraan penghasilan. Nih, kamu bisa cek ya bahwa bunga yang nanti kita dapat adalah 4.203.201 rupiah. Di sini ada perbedaan 2 rupiah, tapi ya mungkin gak gitu pengaruh ya teman-teman, cuma 2 rupiah. Nah, jadi kamu udah ngerti ya gimana cara menghitung bunga dari asetku ini ya teman-teman. Jadi perhitungannya emang simple, jadi cuma gitu teman-teman cara ngitungnya. Mungkin kita coba angka yang lain deh untuk meyakinkan lagi ya. Kita coba yang ini ya teman-teman. Di sini aku masukin angkanya yaitu modal awalnya di sini. Modal awalnya 7 juta sekian, akumulasi penghasilan yaitu penghasilan yang udah aku dapat sampai saat ini yaitu 1,1. Perkiraan penghasilan nanti harusnya pada saat jatuh tempo yaitu di tanggal 27 April nih, kamu bisa lihat di sini 27 April 2022 adalah 1,6 juta. Jadi harusnya bisa dapat 8 juta 700 sekian ya teman-teman. Udah, kita langsung masukin aja ke rumus. Apakah nanti angkanya benar? Kita masukin ya. Modal awal kita yaitu dana 7.096.182 rupiah. Nah, kemudian dikalikan dengan bunga yang kita dapat berapa? Nih, kalau misalnya kamu lihat kan di sini beda lagi kan teman-teman, bunganya 23%. Karena di saat kita mendanai tersebut, pasti persentase bunganya lagi naik turun teman-teman. Waktu itu tadi aku dapat yang 25%, di kali ini aku dapat yang 23%. Tinggal masukin aja 23% ya. Kemudian terminnya di sini karena aku melakukan yang 12 bulan pendanaannya yaitu 1 tahun, kita masukin angka 12 lagi. Nah, kemudian kita akan masukin rumus yang tadi ya teman-teman, yaitu dana dikalikan dengan bunga kita yaitu 23%, kemudian dikalikan dengan 12 bulan, dan yang terakhir adalah dibagi dengan 12 karena ini udah disetahunkan ya teman-teman, dibagi 12 bulan. Kita tinggal enter, kita lihat total bunga yang nanti kita dapat adalah 1.632.122 rupiah. Kalau kamu cek di sini, lihat teman-teman, angkanya mirip kan ya? 1.632.000, di sini 119 rupiah, yaitu cuma beda 3 rupiah ya. Tapi cuma 3 rupiah itu kan mungkin nggak terlalu ngaruh di perhitungan. Hanya mungkin mereka agak beda dikit bunganya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itu cuma sedikit. Nah, jadi sampai sini teman-teman udah ngerti ya gimana cara melakukan perhitungan bunga di asetku. Nanti kalau misalnya kamu ngambil tenor yang lain, nanti bunganya tinggal kamu sesuaikan aja bunganya berapa, kamu ambil terminnya berapa, dibagi dengan
total 12 terus dikali dananya. Jadi nanti disesuaikan aja sama kamu ambil yang mana teman-teman. Jadi sampai sini udah ngerti ya bahwa sebenarnya perhitungan bunga di asetku ini simple banget, yaitu tinggal pakai rumus yang ini. Dana modal investasi dikali persentase bunga tahunan kita dikali dengan terminnya atau jumlah berapa bulan kita berinvestasi dibagi dengan 12 bulan teman-teman. Jadi gitu ya cara ngitungnya teman-teman. Nah jadi kembali lagi, kalau misal kamu pengen investasi di asetku, aku rekomendasikan kamu untuk investasi dalam jangka panjang. Dengan kamu melakukan ini, otomatis bunga yang kamu dapat bakal lebih tinggi dan akhirnya kinerja investasi kamu bakal lebih bagus juga teman-teman. Tapi perlu diingat kalau asetku ini adalah investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau kamu pengen invest di sini pun jangan masukkan semua dana kamu teman-teman. Misal kamu punya 100 juta, jangan langsung 100 juta kamu masukin semua ke asetku teman-teman, terus kamu lepasin aja gitu. Jangan ya teman-teman, itu bahaya banget. Karena kalau misalnya nanti worst case scenario asetku ternyata bangkrut atau misalnya dicabut izinnya dari OJK atau rusak atau kenapa, nggak mungkin dong kamu mau kehilangan 100% dari portofoliomu. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Jadi selalu ingat yang namanya diversifikasi. Jadi kalau kamu punya 100 juta, ya mungkin boleh lah kamu taruh 10 juta di asetku, taruh 15 juta di asetku. Yang pastinya kamu jangan taruh semua dana kamu. Kalau kamu belum tahu gimana cara diversifikasi, kamu boleh cek di channelku. Kamu cari aja, aku punya beberapa video yang membahas mengenai diversifikasi ini ya teman-teman. Jadi kamu cek aja video ini. Di sini aku membahas tentang gimana sih cara kita mendiversifikasikan uang, gimana cara kita menggunakan teknik super wide diversification supaya kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi dalam investasi kita ya teman-teman. Kamu bisa cek video ini, kamu tontonin aja. Kalau mana tahu nanti videonya bisa bermanfaat supaya kamu bisa ngatur portofolio supaya resiko kamu bisa semakin minim ya teman-teman. Nah tadi kan kita udah bahas nih kalau misalnya asetku sebenarnya ini baru menerima izin dari OJK nih teman-teman. Nah kalau kamu mau buktiin, aku bakal tunjukin kamu gimana sih cara kita membuktikan bahwa sebuah perusahaan itu beneran ada nggak sih di OJK, beneran udah punya izin dari OJK atau belum sih. Kamu tinggal ke Google, kemudian kamu pencet ini teman-teman, kamu ketik OJK Financial Technology. Financial Technology itu adalah artinya fintech ya teman-teman. Jadi fintech itu merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang financial dan teknologi. Nih, jadi kamu tinggal ke nih kan kamu udah lihat di Google ya teman-teman. Kamu tinggal ke page rank yang pertama yang paling atas nih kan ojk.go.id. Berarti kamu udah tahu ya kalau ini merupakan website government yang official atau resmi. Jadi kamu tinggal klik aja di sini teman-teman. Nah, kalau kamu misalnya klik di bagian ini, di sini kita bakal diarahkan ke halaman financial technology yaitu P2P lending. Nah, di sini kita bakal bisa download listnya teman-teman. Nih kalau kamu baca di sini, fintech adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman lender dengan penerima pinjaman borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-minjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam-minjam berbasis teknologi. Nih, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Informasi selengkapnya mengenai penyelenggara fintech dapat diakses melalui tautan berikut ini. Nih, jadi kalau kamu lihat di sini, ini ada penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin OJK per setiap tanggalnya teman-teman. Jadi secara berkala OJK selalu mengeluarkan list perusahaan mana aja sih, perusahaan fintech mana aja sih yang udah benar-benar legal, udah punya izin dan resmi teman-teman. Dan mereka beroperasi secara resmi, udah disetujui sama OJK. Nah kalau kita lihat kan setiap 1 bulan nih OJK rilis laporan ya, Agustus, September, Oktober, November, kadang ada sampai 2 kali per bulannya. Nah kita ambil yang paling baru aja teman-teman, yaitu per 3 Januari. Kalau ini kan tanggal 12 Januari. Kita ambil yang paling baru aja yaitu 3 Januari. Nah, nanti kita download dokumennya di sini. Nih, nanti kita bakal diarahkan ke halaman ini. Kalau kamu klik bagian ini, nanti kamu bakal dikasih akses untuk mendownload PDF-nya, teman-teman. Jadi, PDF ini adalah isinya perusahaan-perusahaan yang udah resmi berizin OJK ya, teman-teman. Jadi, aku udah download kan tadi penyelenggara fintech lending berizin per 3 Januari 2022. Berarti baru sekitar 9 hari lalu. Nah, kalau kita buka Nah, aku buka pakai Google Chrome biar bisa kelihatan juga ya, teman-teman. Nih, kalau kamu lihat di sini, ini listnya apa? Ini adalah list perusahaan fintech lending berizin OJK per 3 Januari 2022. Jadi ini resmi ya, teman-teman. Dari website pemerintah ini resmi. Ini udah resmi dari otoritas jasa keuangan yang langsung. Nah, kita bisa cek di sini ada sebanyak 103 perusahaan fintech yang udah punya izin OJK. Jadi kamu bisa baca nih perusahaan mana aja. Dan sebelum kamu berinvestasi, kamu harus pastikan dulu perusahaan yang kamu ingin investasi itu udah resmi beneran ada izinnya nggak di OJK. Apakah
itu mereka cuman ngasal pasang lambang OJK atau mereka udah bener terdaftar, kamu harus ngecek dulu teman-teman. Jangan sampai kamu mau taruh uang kamu nggak ngecek, akhirnya malah nanti uangnya malah ditilep ya teman-teman, hilang nanti. Nah kalau di sini kan kita bisa cek ada perusahaan apa aja sih fintechnya, Danamas, Investri, Amarta, Kimo, Toko Modal, ada banyak banget ya, ada ratusan. Nah di sini sebagian aku udah investasi, tapi yang aku investasi baru dikit aja teman-teman. Nih kalau kita cek asetku, kita tinggal ketik asetku, itu nama PT-nya Pintar Inovasi Digital ya. Pintar Inovasi, nih teman-teman bisa lihat ya, nomor 102 asetku, www.asetku.co.id. ini kalau kita buka ini bakal ngarahin ke website asetkunya langsung. Nih Pintar Inovasi Digital, yaitu udah ada izinnya ya teman-teman, per tanggal 23 Desember 2021, konvensional Android dan iOS. Nah jadi dari sini kita bisa pastiin bahwa asetku ini sebenarnya udah terdaftar di OJK teman-teman. Jadi kamu kalau mau investasi di sini terbilang aman ya, karena ini nggak mungkin tipu-tipu, ini udah terdaftar di OJK. Tapi kalau kamu tanya secara profil resiko gimana, ya aku tetap bilang resikonya kalau investasi di asetku adalah secara profil resiko tetap merupakan high ya teman-teman. Kenapa aku bilang high? Karena pinjaman di sini akan disalurkan ke pinjaman konsumtif, di mana dana kita disalurkan ke orang-orang yang meminjam uangnya untuk keperluan konsumtif, bukan produktif. Makanya aku selalu bilang kalau asetku ini adalah investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau kamu pengen investasi di sini, pastikan kamu nggak taruh semua dana kamu hanya taruh sebagian dari dana kamu. Jadikan ini hanya salah satu bagian dari diversifikasi buah aja teman-teman. Nah kalau misalnya kamu ngecek, kan aku sebenarnya ada invest di beberapa P2P lending konsumtif lagi. Nih kalau kamu cek ke video yang satu ini, kan sebenarnya aku ada investasi di asetku, EasyCash, dan juga Uangmi. Aku masukin sekitar 300 juta lebih, terus aku dapetin passive income 75 juta, sampai sekarang udah 100 juta lebih sih sebenarnya. Karena ini kan video sekitar berapa bulan lalu ya. Nah kita cek apakah perusahaan-perusahaan selain asetku ini mereka pada ada nggak di sini teman-teman. Kita cek ya, yaitu apa, Uangmi ya. Uangmi ada nggak? Nih kita cek nomor 40 Uangmi, uangmi.id, PT Uangmi Fintech Indonesia. Udah ada nomornya, udah teregistrasi, udah berizin sejak 6 Januari 2021. Kemudian aku juga investasi di EasyCash. EasyCash kita cek ya teman-teman, apakah EasyCash udah ada. Nih kalau kamu cek, EasyCash juga udah ada ya, nomor 37. Websitenya indo.geteasycash.asia. PT Indonesia Fintopia Teknologi. Udah punya izin OJK sejak tanggal 16 Oktober 2020. Nah jadi bisa dipastikan tiga tempat aku investasi P2P lending konsumtif ini adalah perusahaan-perusahaan yang udah legal dan beroperasi secara resmi dan punya izin dari OJK ya teman-teman. Itulah kenapa aku berani taruh angka yang cukup gede, bagi aku itu lumayan gede, di platform investasi ini. Sebenarnya masih banyak yang lain. Kalau kamu cek, mungkin yang paling terkenal itu Investri ada ya kan. Kalau kamu cek Coinwork juga terkenal tuh. Coinwork. Oh, di sini kalau Coinwork namanya Coin P2P ya. Tapi ini Lunaria Anua Teknologi nih Coinwork teman-teman. Cuma namanya Coin P2P. Ada juga kan. Investri ada. Terus yang terkenal Amarta mungkin ya. Amarta kita cek. Tuh, Amarta juga ada. Nah, kita bisa lihat teman-teman, perusahaan-perusahaan yang resmi punya izin dari OJK pasti ada di sini, teman-teman. Nah, jadi sekian ya, teman-teman. Aku udah tunjukin gimana caranya. Jadi, sebelum kamu investasi, pastikan tempat kamu investasi itu tempat yang benar-benar, teman-teman. Bukan yang tempat yang aneh-aneh atau entah itu money game atau nanti tipu-tipu atau judi online atau apa. Bukan ya, teman-teman. Kita investasi di platform yang benar aja. Dan juga biasanya kalau investasi yang bodong gitu, kita bisa lihat dari return ya, teman-teman. Kalau misalnya returnnya udah nggak masuk akal, udah too good to be true, wah itu pasti udah aneh-aneh teman-teman. Sedangkan salah satu investor tersukses dunia aja, Warren Buffett, beliau hanya mencetak sekitar 20% per tahun. Jadi kalau kamu tiba-tiba ditawarin investasi yang nawarin 100% per bulan atau 50% per bulan, wah itu kamu udah perlu bertanya-tanya ya teman-teman, apakah itu benar? Karena itu udah too good to be true. Kalau misalnya beneran bisa kayak gitu, dalam beberapa tahun kamu bisa jadi orang terkaya dunia teman-teman pasti. Nah jadi sekian ya teman-teman, gimana sih cara ngecek perusahaan fintech yang pengen kita danai itu udah resmi terdaftar di OJK atau belum. Dan juga di video ini tadi teman-teman udah ngerti ya gimana cara ngitung bunga di asetku. Nah jadi sekian video pada kali ini. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen bantu channel ini, teman-teman bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek ke bawah itu ada kode referral. Kalau kamu pakai kode referral ini, nanti kamu bisa dapat bonus. Bonusnya apa? Kamu bisa baca sebelah kanan. Kalau di Bibit kamu dapat 25.000, di Ajaib dapat bonus saham. Nanti bonus yang
yang kamu dapat, kamu bisa gunakan untuk investasi. Bonus yang aku dapat akan aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih menjangkau banyak orang lagi ya teman-teman, dan juga ningkatin literasi keuangan masyarakat Indonesia. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.